Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini akan berlangsung sidang peradilan semu untuk mata kuliah pendidikan latihan kebaikan hukum pidana dari kami kelompok 1 kelas 2020C dengan kasus anak sebagai pelaku kekerasan. Disinikan saya Muhammad Rizky Setiawan sebagai panitera pengganti untuk memperkenalkan para pihak yang akan hadir pada persidangan nomor 1 ini. Miranda Almadia sebagai hakim, Eka Putri Novitasari sebagai JPU 1, Zandra Eki sebagai JPU 2, Putri Rediana sebagai JPU 3, Reswara Asbin sebagai PH 1, Deanisa Arinanda sebagai PH 2, Fadilatul Hikmah sebagai PH 3, Fernanda Raja Saputra sebagai anak penasihat hukum, Marisa Evkarina sebagai saksi 1, Hafiz Firmansyah sebagai saksi 2, Karisma Maulidina sebagai ahli, saksi Fatih Humayuni sebagai Bapas, Muhammad Alvin Naufal sebagai waniawan, dan Dudana Iswara sebagai petugas. Persidangan akan segera dimulai. Para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Sebelum persidangan dimulai, akan saya bacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. Penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang dimohon duduk di tempat masing-masing. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat pada hakim apabila keluar dari masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Pada hari Selasa 16 Juni 2020 pukul 14 waktu Indonesia Barat, sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara PDN 8.63-Kritsus-8-2020-VN Surabaya atas nama anak berkonflik hukum Bayu Pamungkas bin Sumanto yang beralamat di Kelurahan Dukuh Nanggal RT 5 RW 2 Kecamatan Kayusari Kota Surabaya bertempat di Pengadilan Negeri Surabaya akan segera dimulai. Hakim akan memasuki ruang persidangan, berdiri dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Selamat siang semuanya. Hari ini pada 2 siang hari Selasa dengan agenda sidang perkara pidana anak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor registrasi PDN 8.63-Kritsus-8-2020 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah kedua belah pihak sudah siap untuk melakukan persidangan hari ini? Jika sudah siap, silakan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan ABH untuk memasuki ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Kepada petugas mohon untuk dibantu menghadirkan saudara ABH untuk memasuki ruang persidangan dalam keadaan bebas. Baik. Terima kasih petugas. Selamat siang ABH. Menurut peraturan mengenai pidana anak, karena acara hari ini adalah sidang perkara pidana anak, maka diwajibkan untuk melakukan diversi terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya selaku hakim memberikan waktu 1 jam untuk
saya selaku hakim atau penuntut umum atau penasihat hukum? Tidak, Yang Mulia. Karena identitas saudara sudah ada di dalam surat, maka saya akan membacakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap Bayu Pamungkas bin Sumanto, tempat lahir Surabaya, umur 16 tahun, tanggal lahir 19 Juli 2004, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat kelurahan Dukuh Nanggal, RT 5 RW 2, Kecamatan Gayungsari, Kota Surabaya, agama Islam, kerjaan pelajar, pendidikan SMA, apakah benar? Benar, Yang Mulia. Baiklah, saudara oleh jaksa penuntut umum telah didakwa melakukan pemukulan pada anak. Oleh karena itu, apakah benar bahwa yang disamping saudara ini adalah penasihat hukum saudara? Benar, Yang Mulia. Baiklah, untuk penasihat hukum ABH apakah membawa surat kuasa khusus dan juga surat advokatnya? Ya, Yang Mulia, kami membawanya. Silakan untuk menunjukkannya ke depan. Baik. Jaksa penuntut umum silakan maju ke silakan diperiksa. Sudah, silakan kembali. Terima kasih, Yang Mulia. Sidang hari ini agendanya adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, apakah jaksa penuntut umumnya sudah siap untuk membacakannya? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan untuk membacakannya. Baik, Yang Mulia. Mohon izin untuk membacakan surat dakwaan dari kami. Silakan. Selaku JPU. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDN nomor 8.063/Fiksus/Romawi 8 PN Surabaya. Anak berkonflik hukum. Nama lengkap Bayu Pamungkas bin Sumanto, tempat lahir Surabaya, umur 16 tahun, tanggal lahir 9 Juli 2004, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal Kelurahan Dukuh Menanggal, RT 5 RW 2, Kecamatan Gayungsari, Kota Surabaya. Agama Islam, pekerjaan sebagai pelajar. Dakwaan ke-1 bahwa anak Bayu Pamungkas bin Sumanto secara bersama-sama dengan Diko, status belum tertangkap, Edo, status belum tertangkap pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 2 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan April 2020 bertempat di halaman depan Indomaret yang berada di Jalan Gayungsari 5, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungsari, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yang dilakukan oleh anak Bayu Pamungkas bin Sumanto dengan cara sebagai berikut. Bahwa awal pada hari Sabtu tanggal 29 April sekira pukul 20 WIB diadakan acara tasyakuran dan ulang tahun perguruan pencaksilat EKSPI Kerasakti di Desa Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Setelah acara tersebut selesai, anak Bayu Pamungkas bin Sumanto berboncengan dengan Diko dengan status belum tertangkap bersama teman-teman lainnya yang berjumlah sekitar 50 orang melakukan konvoi keliling Kota Surabaya. Pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, sekitar pukul 2 WIB, korban 1 atas nama Ayub Ramadan bin Iman dan korban 2 atas nama Tony bin Muflis sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan tujuan akan melintasi jembatan flyover di Jalan Gayungan. Tetapi saat itu jalan yang akan menaiki jembatan sudah dipenuhi oleh sekitar 50 orang laki-laki dengan memakai seragam warna hitam yang pada bagian depannya berlogokan IKSPI Kerasakti. Akhirnya korban 1 dan korban 2 memukul balik sepeda motor ke arah timur, namun sepeda motor tersebut milik korban 1 dan korban 2 mogok di pinggir jalan raya Gayungan, tepatnya di halaman depan Indomaret Gayungan. Bahwa tidak lama kemudian korban 1 dan korban 2 didatangi oleh anak Bayu Pamungkas bin Sumanto beserta Edo dengan status belum tertangkap dan Diko berstatus belum tertangkap
Kemudian mereka bertanya kepada korban satu, kamu anggota Salat Esa? Dan korban satu menjawab, saya bukan anak Esa. Namun setelah mendengar jawaban dari korban satu, anak Bayu Pamungkas bin Sumanto dan kedua rekannya langsung melakukan pemukulan terhadap korban satu beserta korban dua. Bahwa para korban kemudian berusaha untuk menghindar dari pemukulan tersebut. Korban dua masuk ke dalam toko Indomaret untuk menyelamatkan diri setelah menerima 1 kali pukulan. Sedangkan korban satu berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah timur. Melihat korban satu berlari ke arah timur, pelaku langsung mengejar dan berusaha menghadang korban satu dengan cara memukul korban satu menggunakan batu paving. Bahwa dalam aksi pemukulan tersebut, korban satu beserta pelaku sempat jatuh ke dalam selokan sebelum akhirnya terdengar teriakan orang berteriak meminta tolong dan warga desa keluar rumah untuk menghentikan aksi kekerasan tersebut. Setelah dibubarkan oleh warga desa, baru korban satu dan dua dapat kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Bahwa ketika saksi satu melewati lokasi perkara dengan tujuan ke pasar, ia melihat segerombolan anak muda saling mengejar, dan saat saksi satu sudah mulai mendekati jaraknya, ia melihat anak Bayu Pamungkas bin Sumanto ini dengan kedua temannya memukul korban satu menggunakan batu paving dan keduanya terpeleset jatuh ke selokan. Kemudian saksi satu berteriak, "Hei, ono apa kuwi? Tolong, tolong!" dengan tujuan agar warga desa mendengar serta bisa membubarkan aksi kekerasan tersebut. Bahwa saat sedang duduk di bawah pohon seberang Indomaret dekat lokasi kejadian tersebut, saksi dua melihat korban kedua lari masuk ke Indomaret karena dipukuli oleh pelaku. Saksi dua akhirnya bersembunyi di balik pohon karena takut ia akan dipukuli juga oleh anak Bayu Pamungkas bin Sumanto beserta rekan-rekannya. Saat itu, saksi dua juga menyaksikan anak Bayu Pamungkas bin Sumanto memukul punggung korban satu untuk melakukan pemukulan menggunakan batu paving. Kemudian terus mengejar serta memukul hingga keduanya terjatuh ke dalam selokan. Saksi dua juga melihat seorang ibu-ibu menaiki sepeda motor dan berteriak minta tolong hingga akhirnya beberapa warga desa keluar rumah untuk membubarkan tindakan anak Bayu Pamungkas bin Sumanto dan rekan-rekannya. Baru setelah beberapa warga keluar rumah, saksi dua turut datang untuk menghentikan tindakan anak Bayu Pamungkas bin Sumanto dan segera menolong korban serta mengantarkannya sampai ke rumah. Bahwa siang hari, korban datang ke lokasi kejadian beserta orang tuanya dan menemukan barang bukti berupa satu buah HP merek Oppo A9 tahun 2020 dengan warna biru yang dalam casingnya terdapat satu lembar bukti pembayaran uang sekolah atas nama anak Bayu Pamungkas bin Sumanto, serta diduga barang bukti tersebut adalah milik anak Bayu Pamungkas bin Sumanto yang jatuh ketika ia dan korban satu terjatuh ke dalam selokan tadi malam. Akhirnya, berbekal 2 buah barang bukti dan 2 orang saksi, serta korban 1 dan 2 memutuskan untuk melaporkan kejadian kekerasan yang mereka alami kepada polisi. Bahwa akibat perbuatan anak Bayu Pamungkas bin Sumanto, korban 1, korban 2 mengalami luka sebagaimana putusan Perma registrasi nomor 2143272 dan nomor register 2143273 tanggal 30 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Indah Aulia sebagai dokter pada RS Bakti Rahayu Surabaya. Pada kesimpulannya menyatakan yang pertama, pasien laki-laki umur kurang lebih 16 tahun, status gizi baik. 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada mulut, luka memar pada punggung, luka robekan pada kepala. Yang ketiga, pemeriksaan tambahan tidak dilakukan. Yang keempat, dari ciri-ciri luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda
pemeriksaan tersebut dan perawatan pasien diizinkan pulang. Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP atau pasal 170 ayat 1 KUHP tertanggal Surabaya 15 Juni 2020. Jaksa penuntut umum. Sekian, terima kasih juga. Silakan duduk kembali. Baik, tadi adalah pembacaan dari jaksa penuntut umum. Pada Abera, apakah sudah paham dengan isi yang dibacakan tadi? Apakah saudara akan mengajukan nota keberatan atasnya? Untuk eksepsi saya silakan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum ABH? Apakah akan mengajukan nota keberatan? Yang mulia, dalam hal ini kami akan mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut. Baiklah, apakah sudah siap untuk membacakan eksepsi tersebut? Siap, yang mulia. Mohon izin untuk memberikan salinan eksepsi kepada JPU dan JPU yang mulia. Silakan. Majelis Hakim yang terhormat dan penuntut umum yang kami hormati, setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum di tempat persidangan yang mulia ini pada hari Selasa 16 Juni 2020, bahwa setelah kami pelajari, teliti dan pahami dengan seksama isi surat dakwaan tersebut, ternyata secara formil dan materi adanya hal-hal yang tidak cermat dan tidak tepat dalam uraian surat dakwaan tersebut. Untuk itu, kami selaku penasihat hukum anak berkonflik hukum berkepentingan untuk menyampaikan keberatan-keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut. Keberatan-keberatan atau eksepsi ini harus kami sampaikan di depan persidangan yang mulia ini, agar kita semua mempunyai pandangan yang objektif terhadap perkara ini. Eksepsi atas dakwaan jaksa atau penuntut umum sesuai dengan persidangan tanggal 16 Juni 2020 dengan agenda pembacaan surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi Kejari PDS 128 Surabaya EPO 05/2020 yang pada pokoknya anak berkonflik hukum Bayu Pamungkas bin Sumanto telah dengan dakwaan pertama, perbuatan dengan menggunakan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP. Sesuai dengan pasal tersebut, bahwasanya bila mana seorang berkonflik maka dijatuhi hukuman setengah dari hukuman, yaitu paling lama 5 tahun 6 bulan penjara, dan anak berkonflik hukum dengan dakwaan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang umurnya di bawah usia 18 tahun bisa dipidana. Tetapi ada pengklasifikasian menurut undang-undang yang harus memperhatikan kepentingan anak. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, dan dalam sistem ini wajib diupayakan diversi. Dengannya perbuatan keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau menggunakan tindakan dengan pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan. Maka dalam pasal 71 mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu pertama, pidana pokok terdiri dari pidana peringatan pidana dengan syarat pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Kedua, pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat pasal 81. Anak dijatuhi pidana penjara apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat. Pidana penjara dapat dijatuhi kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Atau perusakan barang atau kekerasan yang menyebabkan sesuatu luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke 1. Sesuai dengan pasal tersebut,
bahwasanya bila mana seorang berkonflik maka dijatuhi hukuman paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka, maka kami penasihat hukum anak berkonflik hukum tidak setuju dengan dakwaan yang diberikan. Menimbang dengan pasal 170 ayat 2 1, tidak semua tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat menggunakan pasal 170 KUHP. Kualifikasi dari delik ini adalah untuk mengganggu ketertiban umum. Artinya, harus bisa dibuktikan bahwa para pelaku yang melakukan tindak pidana punya niat ingin membuat kekacauan sehingga menimbulkan rasa takut pada masyarakat. Konvoi yang dilakukan oleh kelompok tersebut sebenarnya merupakan acara yang sifatnya damai dan tidak ada maksud untuk melakukan tindak kekerasan. Kemudian, yang mulia hakim yang terhormat dan penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami selaku penasihat hukum anak berkonflik hukum mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela atas keberatan yang kami sampaikan dengan putusan sebagai berikut. Pertama, memberikan dakwaan kepada anak berkonflik hukum dengan lebih ringan, yaitu menjatuhkan hukuman pengawasan selama 4 bulan, mengingat anak berkonflik hukum tidak mempunyai catatan buruk. Kemudian, kedua, menerima nota keberatan dari tim penasihat hukum anak berkonflik hukum Bayu Pamungkas Sumanto untuk seluruhnya. Ketiga, menyatakan bahwa dakwaan pasal 170 ayat 1 KUHP dan pasal 170 ayat 2 1 KUHP dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi Kejari PDS 128 100 Surabaya /Eko /05/2020 batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan usia anak berkonflik hukum masih dikategorikan anak belum cukup hukum. Kemudian, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian keberatan atau eksepsi dari kami dan lebihnya, serta bila mana ada uraian kata kurang berkenan, kami sampaikan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dengan penuh harapan, apa yang telah kami sampaikan dalam keberatan atau eksepsi ini benar-benar dapat menjadikan bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya. Surabaya, 16 Juni 2020. Hormat kami, penasehat hukum anak. Demikian tadi adalah pembacaan eksepsi dari penasihat hukum. Oleh karena itu, apakah jaksa penuntut umum ada tanggapan atas itu? Silakan. Maaf yang mulia, kami akan mengajukan tanggapan atas eksepsi yang telah dibacakan oleh penasihat hukum Abdullah. Namun pada persidangan hari ini kami belum siap. Maka dari itu kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. Baiklah, penasihat hukum bagaimana waktu 7 hari yang diajukan oleh penuntut umum? Apa setuju? Izin bertemu terlebih dahulu yang mulia. Silakan. Kami setuju yang mulia. Panitera, bagaimana 7 hari ke depan? Apakah ada bertepatan dengan agenda sidang lainnya ataupun libur nasional? 7 hari yang akan datang jatuh pada Selasa 23 Juni 2020 dan tidak bertepatan dengan hari libur nasional maupun sidang lainnya. Baiklah, karena 7 hari ke depan tidak ada jadwal lain, maka akan dilanjutkan pada Selasa depan jam 10 pagi dengan agenda pembacaan tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum. Oleh karena itu, untuk para pihak dipersilakan untuk datang kembali tanpa adanya pemanggilan kembali, dan pada jaksa penuntut umum dipersiapkan untuk tanggapannya dan dilanjutkan agenda kembali. Dengan itu, maka sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Hakim meninggalkan ruang persidangan, hadirin mohon berdiri. Hadirin diperkenankan meninggalkan ruang persidangan. Pada hari Selasa 23 Juli 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat, sedang perkara pidana anak dengan nomor register perkara PDN 8363-8-8-Romawi-2020-PN Surabaya atas nama anak berkonflik hukum Bayu Pamungkas Sumanto yang beralamat di Kelurahan Gunung Tangga RT 5 RW 2 Kecamatan Gabusari, Kota Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya akan segera dimulai. Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan kembali. Hari ini sidang lanjutan
dengan nomor registrasi PDN 8-363-8-2020 Surabaya dengan acara pemeriksaan perkara pidana anak atas nama Sumanto, maka akan dinyatakan untuk dibuka dan tertutup untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka berita acara hari ini adalah pembacaan tanggapan atas eksepsi. Oleh karena itu, apakah jaksa penuntut umum sudah siap untuk membacakan tanggapannya? Sudah siap ya, Mbak? Silakan. Baik yang mulia, menurut kami eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum Abid tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum. Untuk itu, mohon izin untuk membacakan tanggapan atas surat eksepsi dari penasihat hukum. Silakan berdiri. Tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi atau keberatan penasihat hukum anak berkonflik hukum nomor registrasi perkara PDN nomor 8.63 Pitsus Romawi 8 PN Surabaya. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara pidana atas nama anak berkonflik hukum Bayu Pamungkas bin Sumanto. Setelah membaca dengan seksama eksepsi dari penasihat hukum anak yang menyebutkan alasan-alasan atas eksepsi bahwa atas keberatan penasihat hukum anak tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini tidak akan menanggapi karena hal-hal yang dikemukakan penasihat hukum anak tersebut telah masuk dalam kategori materi pokok persidangan yang akan kami buktikan. Yang pertama, bahwa eksepsi pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan pengadilan dakwaan batal demi hukum. Yang kedua, bahwa tentang ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, menurut pendapat kami, pasal tersebut telah sesuai dengan kewenangan pengadilan yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini. Yang ketiga, bahwa sesuai pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP berisi identitas lengkap, maka surat dakwaan penuntut umum tersebut sudah lengkap. Yang keempat, bahwa sesuai pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP terbukti bahwa surat dakwaan penuntut umum tersebut telah diuraikan secara cermat, jelas, lengkap, serta mengenai tindakan pidana yang didakwaan dengan menyebut waktu, tempat, tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku jaksa penuntut umum mohon kepada yang mulia hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak eksepsi penasihat hukum atas nama anak Bayu Pamungkas bin Sumanto, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 butir A beserta butir B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama anak berkonflik hukum Bayu Pamungkas bin Sumanto. Dengan demikian, tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi dari penasihat hukum anak kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 23 Juni tahun 2020. Sekian yang mulia, terima kasih. Silakan kembali. Demikian tadi adalah pembacaan dari penuntut umum. Untuk itu, apakah penasihat hukum ada tanggapan atasnya? Bagaimana penasihat hukum? Izin berdengar terlebih dahulu ya. Silakan. Kami setuju yang mulia. Baiklah, apakah penuntut umum ada tanggapan lagi? Sudah cukup yang mulia. Baiklah, jika tidak ada tanggapan, maka saya selaku hakim akan membacakan putusan selanjutnya. Untuk itu, kepada semua pihak dimohon untuk mendengarkan putusan sela ini dengan seksama. Putusan sela, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili dan memeriksa perkara tindak pidana
pidana pengumpulan pada tingkat pertama dalam acara pidana anak menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Dalam perkara atas nama Bayu Pamungkas bin Sumarto dengan alamat Kelurahan Duku Menanggal RT 5 RW 2 Kecamatan Gangsari Kota Surabaya, tanggal lahir 19 Juli 2004, pekerjaan pelajar, pendidikan SMA, agama Islam, warga negara Indonesia, anak berkonflik hukum didampingi oleh tim penasihat hukum berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Juni 2020 di Jalan Dayungan nomor 5 Surabaya. Setelah membaca berkas anak berkonflik hukum tersebut, maka surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor SPPB 122 dari Surabaya dari 2020. Selanjutnya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya nomor 038 garing Pitsus garing 2020 garing PN Surabaya tertanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya penetapan hakim nomor 97 garing Pitsus garing 8 garing 2020 garing PN Surabaya tentang hari penerapan sidang. Setelahnya mendengar pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi PDS 133 Surabaya garing 08 garing 2020 tertanggal 9 Juni 2020 serta setelah mendengar pembacaan atau eksepsi dari tim penasihat hukum anak berkonflik hukum atau surat dakwaan jaksa penuntut umum tertanggal 9 Juni 2020 menyatakan keberatan penasihat hukum anak berkonflik hukum yang berpendapat bahwa surat dakwaan penuntut umum tidaklah tepat. Selanjutnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini. Selanjutnya menyatakan bahwa nota keberatan dari penasihat hukum anak berkonflik hukum tersebut diterima. Selanjutnya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDN 180 garing Surabaya garing EPO garing 25 garing 2020 telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Selanjutnya menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan. Selanjutnya memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti ke persidangan. Selanjutnya menangguhkan pembayaran biaya untuk perkara ini hingga akhir putusan. Demikian diputuskanlah oleh Hakim Pengadilan Negeri dan diucapkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum pada tanggal hari ini oleh Hakim dengan dibantu oleh panitera pengganti yang bertugas serta dihadiri oleh tim jaksa penuntut umum dan anak berkonflik hukum yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Surabaya 23 Juni 2020 Hakim. Baiklah, demikian tadi adalah pembacaan putusan selanya. Oleh karena itu, selanjutnya agenda persidangan hari ini adalah pembuktian dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum, bagaimana, apakah sudah siap untuk pembuktiannya? Mohon maaf yang mulia, kami akan mengajukan pembuktian barang bukti serta alat bukti. Namun dalam persidangan ini kami belum siap. Untuk itu kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Izin berikut terlebih dahulu yang mulia. Silakan. Kami setuju yang mulia. Baiklah panitera, bagaimana 7 hari ke depan? 7 hari yang akan datang bertepatan pada hari Selasa tanggal 20 Juni tahun 2020 dan tidak bertepatan dengan hari libur nasional maupun sidang lainnya. Baiklah, karena 7 hari ke depan tidak bertepatan dengan agenda sidang lainnya, maka akan dilanjutkan pada minggu depan hari Selasa 10 pagi dengan agenda pemeriksaan barang bukti dan alat bukti kepada jaksa penuntut umum. Silakan untuk menghadirkan aduan kembali dan juga menghadirkan untuk keperluan pembuktiannya, dan kepada para pihak untuk dinyatakan datang kembali tanpa adanya pemanggilan kembali. Oleh karena itu, sidang hari ini ditunda dan ditutup. Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin diperkenankan meninggalkan ruang persidangan. Pada hari Selasa 30 Juni 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat, sidang perkara pidana anak dengan nomor register perkara PDN 863 garing Pitsus garing 8 Romawi garing 2020 garing PN Surabaya atas anak berkonflik hukum Bayu Pamungkas bin Sumarto yang beralamat di Kelurahan Duku Menanggal RT 5 RW 2 Kecamatan Gangsari Kota Surabaya akan segera dimulai. Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Hari ini sidang lanjutan perkara pidana anak dengan nomor registrasi perkara PDN 8.63/8/2020/PN Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak atas nama Bayu Pamungkas bin Sumanto dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Sesuai dengan agenda sidang yang baru, maka agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, apakah jaksa penuntut umum sudah siap dengan pembuktiannya? Kami sudah siap dengan pembuktiannya. Silakan untuk menghadirkan barang buktinya. Silakan maju ke meja aku. Itu batu patung. Kedua ini merupakan handphone anak kuasa hukum yang ditemukan di lokasi kejadian, yaitu Oppo A9 tahun 2020 warna biru. Kemudian ini merupakan kwitansi pembayaran SPP atas nama anak kuasa hukum Bayu Pamungkas yang kami temukan berada dari casing KP milik anak kuasa hukum. Baiklah, penasihat hukum silakan maju untuk memeriksa. Abia juga. Baik, kemudian Apakah benar ini handphone modal? Ini kwitansi modal? Bukan benar. Ini pakai. Baiklah, terima kasih. Apakah sudah cukup? Silakan kembali. terima kasih yang mulia. Ada benar? Baiklah, selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti kepada jaksa penuntut umum. Bagaimana dengan alat buktinya? Mohon maaf yang mulia, pada agenda persidangan hari ini kami hanya mampu menunjukkan barang bukti dan kami berusaha untuk menghadirkan alat bukti. Maka dari itu kami membutuhkan waktu 2 hari yang mulia. Baiklah, penasihat hukum bagaimana yang diajukan 2 hari? Mohon izin untuk Silakan. kami setuju yang mulia. Panitera, coba dilihat jadwalnya 2 hari ke depan. 2 hari yang akan datang, satu pada hari Kamis 2 Juli 2020 tidak ada agenda sidang ini. Baiklah, karena pada sidang kali ini yang ditunda, maka ditunda pada 2 hari ke depan yang jatuh pada hari Kamis jam 10 pagi. Kepada para pihak dipersilakan untuk datang kembali tanpa adanya pemanggilan kembali, dan pada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk menyiapkan alat buktinya dan menghadirkan abia kembali. Maka sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Pada hari Kamis 2 Juli 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat, sidang perkara pidana anak dengan nomor register perkara PDN 8.63/8/8 Surabaya atas anak berkonflik hukum Bayu Pamungkas bin Sumanto yang beralamat di Kelurahan Tugu Menanggal, RT 5 RW 2, Kecamatan Temisari, Kota Surabaya akan segera dimulai. Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan kembali. Hari ini sidang lanjutan perkara pidana anak dengan nomor registrasi perkara PDN 8.63/8/2020/PN Surabaya yang memeriksa dan mengadili atas perkara pidana anak atas nama Bayu Pamungkas bin Sumanto dinyatakan tertutup untuk umum. Dibuka dan tertutup untuk umum. Sesuai dengan agenda yang lalu, maka agenda hari ini adalah pembuktian alat bukti dari penuntut umum. Apakah penuntut umum sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap yang mulia. Berapa alat bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan hari ini? Ada 3 macam ada. Yang pertama 2 orang saksi korban, selanjutnya 1 ahli serta 1 sumber. Silakan untuk menghadirkan saksi-saksinya terlebih dahulu. Baik yang mulia.
saya kepada petugas, mohon hadirkan kedua orang saksi ke dalam muka persidangan. Kepada Bea silakan untuk menempati tempat di samping penasihat hukum saudara karena tempatnya akan ditempati oleh saudara. Silakan bertugas. Terima kasih bertugas. Silakan bertugas. Jaksa penuntut umum, saksi-saksi ini hadir untuk sebagai apa ya? Kedua saksi di sini merupakan saksi korban ini. Baiklah. Kepada kedua saksi, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Silakan pertama-tama untuk menunjukkan kartu identitas saudara ke meja ini. Silakan. Baik, silakan kembali. Baik, akan ada pertanyaan dari saya selaku hakim dan penuntut umum dan juga penasihat hukum. Apakah saksi sudah paham mengenai itu? Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan kartu identitas dari saksi yang ada di sebelah kiri saya. Silakan untuk menjawab pertanyaan saya. Nama lengkap Marsita binti Suiman, tempat lahir Surabaya, umur 48 tahun, tanggal lahir 8 April 1972, jenis kelamin perempuan, bahasa Indonesia, alamat Kelurahan Gayungan, RT 2 RW 3, Kecamatan Gayungsari, Kota Surabaya, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SD. Apakah benar? Apakah saudara memiliki hubungan sepeda dengan saya hakim ataupun penuntut umum ataupun penasihat hukum? Apakah saudara paham dalam perkara apa saudara paham dengar? Baiklah, kemudian saya akan membacakan identitas dari saksi kedua. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Nama lengkap Ahmad Mustafa bin Yudi, tempat lahir Surabaya, umur 26 tahun, tanggal lahir 11 Juni 1994, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, alamat Kelurahan Gayungan, RW 7, RT 4, Kecamatan Gayungsari, Kota Surabaya, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA. Apakah benar? Apakah saudara memiliki hubungan semenda dengan saya, hakim atau penuntut umum ataupun penasihat hukum? Lanjutkan. Baiklah, sesuai dengan pengaturannya bahwa saksi harus disumpah terlebih dahulu sebelum diberi pertanyaan, maka apakah kedua saksi bersedia untuk disumpah? Baiklah, kepada rohaniawan silakan untuk memasuki ruang persidangan. Silakan berdiri saksi-saksi. Silakan ikuti lafal sumpah dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam persidangan kali ini akan mengatakan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih kawan-kawan. Saya akan ingatkan lagi bahwa kedua saksi kali ini sudah disumpah dan tidak boleh untuk memberikan keterangan palsu atau akan dikenakan pasal mengenai keterangan palsu dengan maksimal 7 tahun penjara sebagai sanksinya. Apakah kedua saksi sudah paham? Jaksa penuntut umum mau memeriksa saksi yang mana dahulu? Saksi atas nama Marsita binti Suiman dahulu, Yang Mulia. Baiklah, saksi Marsita binti Suiman, kami akan memeriksa saudara terlebih dahulu. Oleh karena itu, pada saksi 2 silakan untuk meninggalkan ruang persidangan dahulu. Silakan. Kepada saksi Marsita, silakan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Apakah saudara mengenal ABH ini? Baiklah, kalau begitu penuntut umum apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kepada saudara saksi, mohon untuk menjawab semua pertanyaan yang kami ajukan.
Jadi korban ini hanya dipukul oleh ABH saja, tidak dilakukan pengeroyokan dalam hal ini. Berdasarkan kesaksian saudara, apa alat yang digunakan oleh ABH itu untuk memukul korban? Yang saya lihat waktu itu korban dipukul ada dengan menggunakan papi itu mengenai bagian kepala dan menggunakan tangan kosong yang mengenai tubuh korban. Berarti teman ABH itu juga ikut memukuli si teman korban juga? Tidak. Dalam pembukaan ini, apakah saudara saksi melihat hal lainnya yang terjadi? Tidak, saya hanya lihat ada memukul korban. Merasa sudah cukup yang baik. Baiklah, penasihat hukum, apa ada yang ingin ditanyakan dengan saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Saudara saksi, mohon menjawab pertanyaan dari kami selaku penasihat hukum ADH. Saat kejadian terjadi, apakah saudara melihat adanya orang lain yang tercampur dalam perkara tersebut? Seingat saya waktu itu tidak ada yang ada dan yang saja. Baik, saudara tadi mengatakan bahwa ABH ini memukul korban, sedangkan teman korban ini dipukul oleh teman ABH. Benar ya? Lalu bagaimana dengan teman-teman dari ABH sendiri? Apakah saudara saksi ini melihat adanya upaya provokasi yang dilakukan teman-teman oleh ABH untuk ABH ini melakukan pemukulan terhadap korban? Seingat saya itu teman ada itu berbeda tapi saya kurang dengar jelas apa itu. Baik, terima kasih atas kesaksian saudara. Cukup yang mulia. Apakah jaksa penuntut umum ada tanggapan lagi, pertanyaan? Bagaimana? Sudah cukup. Penasihat hukum sudah? Cukup. Baiklah, dengan begitu maka kesaksian dari saksi Marsita kami anggap cukup. Silakan untuk mengambil kartu identitas saudara di meja panitera dan untuk meninggalkan ruang sidang. Jaksa penuntut umum silakan untuk menghadirkan saksi yang kedua. Baik, saksi yang muat. Baik. Kepada petugas dimohon hadirkan saksi yang kedua. Silakan duduk saksi. Terima kasih petugas. Saksi silakan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Apakah saudara mengenal ABH? Tidak yang mulia. Baiklah, kepada para pihak silakan duduk jika ada yang ingin ditanyakan. Jaksa penuntut umum bagaimana? Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudara saksi mohon untuk menjawab semua pertanyaan yang akan kami ajukan. Apakah saudara bisa menceritakan kembali kapan dan di mana anak melakukan pemukulan terhadap korban? Baik, ABH melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020 pada waktu 2 pagi dini hari. Pada waktu itu korban dipukuli oleh ABH dan teman si korban ini langsung lari masuk dalam rumah. Berdasarkan kesaksian saudara saksi, apakah saudara melihat teman-teman anak berkonflik hukum ini ikut memukuli korban dan teman-temannya? Tidak bisa. Saya waktu itu melihat gerombolannya di sekitar jembatan flyover itu lokasinya jauh dari halaman rumah. Lalu, apa saudara ini juga melihat pemukulan yang terjadi waktu itu antara ABH dengan si korban? Iya, saya melihat juga. Lalu bagaimana dengan kondisi teman si korban yang dipukul? Pada waktu itu ABH memukuli sang korban sampai mereka jatuh selokan dan saya menghampiri mereka untuk menolong korban. Terus ABH ini langsung melarikan diri. Sudah cukup. Pada penasihat hukum silakan jika ada yang ingin tanyakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah pada saat itu terjadi perkara ada orang lain di tempat tersebut? Tidak, Bu. Saya tidak memperhatikan lokasi sekitar. Baik, apakah saudara melihat bahwa apa yang digunakan ABH ini untuk memukul korban? Saya melihat ABH ini menggunakan batu pating dikenakan bagian belakang kepala si korban serta kepala siku untuk memukul bagian punggung si korban sampai mereka jatuh selokan.
pada waktu saya menolong si korban, saya cukup lama melihat wajah dari si hamba ini. Maka dari itu saya paham bahwa hamba ini memang pelaku dalam pembunuhan tersebut. Baik, terima kasih saudara saksi. Tidak cukup yang mulia. Bagaimana menurut Pak Ade ingin menambahkan? Tidak ada yang mulia. Penasihat hukum sudah tidak ada? Cukup yang mulia. Baiklah, karena sudah tidak ada tanggapan lagi, maka kesaksian dari saksi saya anggap cukup. Silakan untuk mengambil kartu identitas di meja panitera dan untuk meninggalkan ruang persidangan. Selanjutnya adalah pemeriksaan ahli kepada jaksa penuntut umum. Bagaimana ahlinya? Apakah sudah dihadirkan? Sudah siap yang mulia. Petugas mohon bantu untuk menghadirkan ahli kami atas nama Dr. Indah ke ruang persidangan. Silakan duduk. Terima kasih petugas. Bagaimana ahli? Apakah sudah membawa visunya? Sudah yang mulia. Silakan untuk menjelaskan visunya dengan Izin dibacakan hasil visu yang mulia. ya. Saya yang ditandatangan bahwa ini Dr. Indah Aulia, dokter di Rumah Sakit Kapira Ayu. Berdasarkan atas permintaan tertulis dari kejaksaan dengan surat nomor SK-174/6 tahun 2020 mengenai permintaan visum bersatu di atas, maka dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Rumah Sakit Kapira Ayu telah melakukan pemeriksaan atas korban yang menurut permintaan visum tersebut adalah Aib Ramadan bin Iman dan Tony bin Muklis. Hasil pemeriksaan yakni 1. Pasien laki-laki umur 16 tahun, status gizi baik. 2. Pada pemeriksaan lab luka robek pada mulut, luka memar pada punggung, luka robekan dengan 7 jahitan pada kepala. 3. Pemeriksaan tambahan tidak dilakukan. 4. Dari ciri-ciri luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tubuh. Dan yang kelima, setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan pasien diizinkan pulang. Sekian, ya. Terima kasih ahli, silakan duduk. Demikian tadi sudah dibacakan visum dari korban oleh ahli. Oleh karena itu, apakah ada tanggapan pertama-tama dari jaksa penuntut umum dahulu? Terima kasih yang mulia. Saudara ahli mohon menjawab semua pertanyaan yang kami ajukan. Saudara tadi mengatakan bahwa korban mengalami luka di sekitar mulut, kepala dan memar di punggung. Dari diagnosa saudara, apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Luka-luka yang dialami korban seperti robek sekitar mulut, robek kepala dan juga memar di punggung itu terjadi karena pukulan dari benda tumpul. Namun juga ada faktor lain yang bisa saja dari pukulan tangan kosong. Namun kita tidak bisa tahu seberapa keras pukulan dari pelaku kepada korban hingga menimbulkan luka seperti itu. Baik, saudara ahli. Lalu, apa dari pemeriksaan yang saudara lakukan ini terdapat indikasi untuk apa ya? Untuk apa? Kerugian jangka panjang ataupun jangka pendek? Itu bisa saja terjadi seperti perintah dari jaksa. Saya hanya melakukan pemeriksaan awal saja. Namun untuk depannya saya menyarankan untuk diadakan pemeriksaan mendalam karena dilakukan terjadi hal tidak diinginkan. Jadi jangka panjang itu kemungkinan ada. Baiklah, apakah sudah cukup? Tidak cukup. Penasihat hukum bagaimana? Izin mengajukan keberatan yang mulia. Silakan. Kita tahu, benda tumpul itu hanya menimbulkan efek luka memar. Lalu mengapa terdapat luka robek pula? Nah, ABH ini tidak menggunakan benda runcing dalam penyerangan tersebut kepada korban. Izin menjawab ya. Silakan. Benda runcing memang menyebabkan luka robekan, tapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa benda tumpul itu juga bisa menghasilkan luka robekan. Benda tumpul itu jika dipukulkan dengan keras akan menghasilkan banyak sekali luka, bisa terjadi memar, robekan atau bahan patah tulang. Jadi kemungkinan luka robekan karena benda tumpul itu sangat ada. Dari saudara Ali, berdasarkan surat hasil visum yang telah saudara terangkan tadi, ada pernyataan yang mengatakan bahwa saudara tidak melakukan pemeriksaan tambahan. Benar? Benar. Mengapa saudara hanya melakukan pemeriksaan pada bagian luar?
Izin menjawab yang mulia. Silakan. Karena waktu yang kami miliki terbatas, maka untuk sementara kami hanya meminta pemeriksaan luar saja yang mulia. Apakah sudah cukup? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi atau ditambahkan mungkin dari kedua belah pihak? Ada? Ada yang mulia. Silakan. Mohon dicatat yang dijadikan pertimbangan yang mulia. Saudara ahli mengatakan bahwa bisa jadi luka tersebut menimbulkan efek jangka panjang. Pertanyaan saya, saudara ini hanya melakukan pemeriksaan luar saja tanpa adanya pemeriksaan mendalam. Izin jawab. Silakan. Memang saya banyak melaksanakan pemeriksaan luar saja seperti yang diberitakan oleh jaksa. Namun sebagai dokter saya juga menyarankan agar terdapat dilakukan adanya pemeriksaan mendalam karena bisa saja kemungkinan terburuk di depan. Maka dari itu untuk kemungkinan terburuknya saya hanya bisa mengatakan bisa jadi dan kemungkinan saja akan dilaksanakan pemeriksaan mendalam. Tapi saya tetap menyarankan ya pemeriksaan. Bagaimana penasihat hukum? Apa ada tanggapan lagi? Sudah cukup dari kami yang mulia. Sudah tidak ada lagi dari kedua belah pihak? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kalau begitu keterangan dari saksi ahli kami nyatakan cukup. Ahli dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Silakan. Karena sudah diperiksa dari saksi-saksi dan juga saksi ahli, maka untuk alasan keterbatasan waktu, maka sidang hari ini ditunda, dilanjutkan besok Jumat jam 9 pagi kepada kedua belah pihak. Silakan untuk datang kembali tanpa adanya pemanggilan kembali, dan untuk penuntut umum silakan untuk menghadirkan ahli kembali. Maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin diperkenankan meninggalkan ruang persidangan. Pada hari Jumat 3 Juli 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dengan sidang perkara pidana anak dengan nomor register perkara PDN 8.3-8 Romawi-8 Surabaya atas anak berkonflik hukum Bayu Pamungkas bin Sumanto yang beralamat di Kelurahan Penanggal RT 5 RW 2 Kecamatan Gayusari Kota Surabaya akan segera dimulai. Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini sidang lanjutan perkara pidana anak dengan nomor registrasi perkara PDN 8-63-8-2020-PN Surabaya dengan atas nama anak Bayu Pamungkas bin Sumanto dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini agendanya adalah pemeriksaan ABH. Oleh karena itu ABH silakan untuk menempati tempat duduk di depan majelis hakim. Selamat. ABH bagaimana? Apakah sehat hari ini? Sehat yang mulia. Apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, hakim atau penasihat hukum? Iya yang mulia. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan dari saya. Apakah saudara mengenal korban? Tidak mengenal yang mulia. Baiklah, apakah benar saudara yang memukul korban dan juga temannya Tony B. Muklis? Benar yang mulia. Baiklah, jasa penuntut umum bagaimana? Apa ada yang ingin tanyakan pada ABH? Ada yang mulia, terima kasih atas kesempatannya. Saudara ahli hukum, apakah sebelumnya saudara telah melaksanakan pemukulan terhadap korban? Tidak, Bu. Saya tidak melaksanakan pemukulan tersebut. Kebetulan itu korban dan temannya melewati jembatan flyover dan memutar balik. Melihat itu saya menghampiri korban dan menanyakan apakah anggota tersebut. Mengapa setelah saudara menanyakan
sebagai korban tidak. Dan saat itu saya refleks langsung mundur. Mengapa ketika korban dari kata bukan anggota PSN dari saudara langsung menghubungi? Soalnya emosi. Cuma karena emosi di situ, emosi sesaat tanpa Iya. alasan tertentu. Iya. Baik, untuk saudara ya, dalam waktu Anda memukul itu apa langsung dibantu sama orang lain atau teman Anda ya? Tidak. Ada yang beberapa yang teman saya mengikut memukul. Apa yang saudara gunakan dalam memukul korban? Satu paving dan tangan kosong. Apakah saudara melakukan pemukulan? Apakah saudara tidak sadar kalau hal tersebut melanggar hukum? Sadar. Apakah dari pemukulan tersebut saudara tidak memperkirakan efek dari perbuatan saudara? Saya menyesal melakukan perbuatan tersebut. Cukup ya, Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apa ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih Bunda. Saya akan bertanya kepada saudara Abdullah, apakah pada saat melakukan pemukulan tersebut saudara mendapatkan pengaruh dari teman-teman atau orang di sekitar Anda pada saat itu? Saat itu teman-teman saya menyurati saya untuk memukul korban. Tanpa berpikir panjang langsung saya pukul. Berarti ada pengaruh dari teman-teman. Iya. Baik, menjadikan pertimbangan dia saudara Abdullah ini tidak melakukan hanya keinginan saja, tapi dia mendapat pengaruh dari teman-temannya seperti Suraki dan panas-panasi agar dia itu memukul korban. Ya. Dan pada saat itu dia melakukan secara tidak sadar karena mendapat pengaruh dari teman-temannya. Izin memberikan keberatan yang Mulia. Silakan. Tadi penasihat hukum menyatakan untuk memberikan kesempatan kepada ABH karena ini pertama kalinya ABH melakukan tindak pidana. Namun, apakah ada jaminan kalau ABH tidak akan mengulangi hal tersebut? Silakan dijawab penasihat hukum. Baik, kami memang tidak ada jaminan ya, tetapi kami akan mencoba memastikan bahwa saudara Abdullah ini tidak melakukan pemukulan kembali. Oke. Bagaimana, sudah cukup? Tidak ada apa lagi? Oke. Silakan. Saudara Bea, apakah saudara sebelumnya pernah melakukan tindakan serupa di waktu yang berbeda? Tidak, Pak. Pertama kali ini saya melakukan pemukulan ini. Mohon untuk dicatat dan dijadikan pertimbangan yang baik. Mohon untuk berikan peringan hukuman kepada ABH karena ini merupakan pertama kalinya ABH melakukan suatu tindak pidana. Bisa harapan kami sebagai penasihat hukum dari ABH bahwa hukuman yang diberikan nantinya bertujuan untuk mendidik kembali, terlepas dari perbuatan ABH yang memang berusaha melakukan pemukulan terhadap korban. Namun mengingat latar belakang ABH ini sebagai pelajar, dari kami mohon dipertimbangkan tentang masa depan ABH yang mulia. Terima kasih. Baik. Bagaimana? Apa ada tanggapan lagi penuntut umum? Sudah cukup Cukup ya. memang. Baiklah. ABH, apakah saudara betul-betul menyesal dengan perbuatan saudara? Iya, yang mulia, saya menyesal melakukan ABH berjanji tidak akan melakukan lagi. tidak, yang mulia. Baiklah, karena ABH menyatakan bahwa ABH sadar dan berjanji untuk tidak melakukan lagi, saya harap ABH betul-betul sadar dan berjanji untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum lainnya. Maka jika sudah tidak ada tanggapan, saya persilakan kepada Bapak untuk memberikan rekomendasinya. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih yang mulia atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
berikut adalah laporan hasil mengikuti sidang TPP yang dilakukan pada hari Senin tanggal 7 Juli 2020 pukul 13 waktu Indonesia Barat di ruang JFPK Bapak Surabaya. Adapun tanggapan dari pembimbing kemasyarakatan atas pembahasan TPP adalah memberikan rekomendasi terhadap ABH yang dimaksud berupa pengawasan dan kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Hasil keputusan mendapatkan persetujuan dalam sidang TPP Bapas kelas 1 Surabaya dan mendapatkan pengesahan atau persetujuan atas rekomendasi Litmas ABH atas nama Bayu Pamungkas Bini Sumanto. Demikian hasil sidang TPP yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar lampiran Litmas ABH. Cukup yang mulia dari anggota Bapas. Baik, terima kasih. Silakan berbagi. Baiklah, sesuai dengan agenda persidangan hari ini, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan tuntutan dan jaksa penuntut umum. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah sudah disiapkan? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan untuk membacakannya. Isi membacakan surat tuntutan Yang Mulia. Tuntutan pidana nomor register perkara pidana 8.63/Pitsus/8/2020/PN Surabaya, bahwa berdasarkan uraian yang telah kami uraikan, dengan ini kami jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya meyakini bahwa perbuatan anak berkonflik hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 170 ayat 2 KUH pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan atas diri anak berkonflik hukum, perkenankan kami terlebih dahulu mengemukakan hal-hal yang dapat mempengaruhi atas tuntutan pidana terhadap diri anak berkonflik hukum sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan: perbuatan anak berkonflik hukum yang telah melukai tubuh orang lain adalah suatu pelanggaran berat atas hak asasi manusia, di mana nyawa, anggota tubuh, dan kesehatan manusia adalah suatu bentuk hak asasi manusia yang hakiki, yang harus dihargai, dan tak bisa dirampas dengan mudah oleh siapapun. Hal-hal yang meringankan: 1. Anak berkonflik hukum berlaku sopan dalam persidangan. 2. Anak berkonflik hukum belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dengan memperhatikan semua ketentuan dalam perundang-undangan serta peraturan yang terkait dengan perkara ini, menuntut agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan Bayu Pamungkas Bini Sumanto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Bayu Pamungkas Bini Sumanto berupa pidana pengawasan selama 4 bulan dengan syarat umum anak tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama anak menjalani masa pidana dengan syarat 8 bulan, dan syarat khusus anak dilarang mengikuti perkumpulan atau perguruan pencaksilat di luar kegiatan sekolah selama 2 tahun. 3. Memerintahkan anak dibebaskan dari tahanan dengan segera setelah putusan ini diucapkan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 handphone Oppo A9 warna biru, 1 lembar bukti pembayaran uang sekolah atas nama anak Bayu Pamungkas Bini Sumanto. 5. Membebankan biaya perkara kepada anak berkonflik hukum. Hormat kami jaksa penuntut umum. Selesai. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Bagaimana tanggapannya penasihat hukum? Apakah mengajukan nota keberatan? Kami akan mengajukan nota keberatan. Baik, apakah sudah siap? Kami sudah menyiapkan nota keberatan. Baiklah. Izin memberikan alihan kepada Yang Mulia dan juga sudah. Silakan. Yang Mulia.
Sebagaimana kita sadari bersama bahwa anak berkonflik hukum juga merupakan anggota masyarakat dan sudah pasti mencintai kebahagiaan dan ketentraman. Dan oleh karena itulah sudah seharusnya anak berkonflik hukum juga berhak mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman dalam kehidupannya. Kami menyadari bahwa penegakan hukum adalah hal yang harus diperjuangkan dalam upaya mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, sebelum adanya proses acara dalam peradilan, termasuk proses acara pidana, tentu seseorang harus nyata melakukan perbuatan yang melanggar suatu hukum pidana. Oleh karena itu, dalam proses perkara ini sudah seyogyanya anak berkonflik hukum dapat dituntut hanya jika anak berkonflik hukum nyata melakukan perbuatan yang melanggar suatu hukum pidana. Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, anak berkonflik hukum melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya. 1. Anak berkonflik hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 2. Anak berkonflik hukum masih digolongkan sebagai anak-anak. 3. Anak berkonflik hukum masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah. 4. Dampak negatif bagi anak berkonflik hukum karena dilakukan penahanan. Yang terakhir, keluarga korban telah memaafkan anak berkonflik hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami selaku penasihat hukum anak berkonflik hukum mohon kepada hakim untuk memberikan putusan yang terbaik bagi anak berkonflik hukum. Terima kasih yang mulia. Silakan duduk kembali. Baiklah, tadi adalah pembacaan pledoi dari penasihat hukum pada penuntut umum. Apakah akan mengajukan replik? Baiklah, kalau sudah cukup atas alasan keterbatasan waktu, maka akan ditunda besok Senin pagi jam 10 dengan agenda pembacaan putusan kepada para pihak dinyatakan untuk datang kembali tanpa adanya pemanggilan kembali, dan kepada jaksa penuntut umum silakan untuk menghadirkan ABH. Maka sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin diperkenankan meninggalkan ruang persidangan. Pada hari ini, Senin 6 Juli 2020 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, sidang perkara pidana anak dengan nomor register perkara PDN 8.63/8/8 Surabaya dengan anak berkonflik hukum Bayu Pamungkas bin Sumanto yang beralamat di Kelurahan Menanggal, RT 5 RW 2 Kecamatan Mayusari, Kota Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya akan segera dimulai. Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Pada hari ini sidang lanjutan perkara pidana anak dengan nomor registrasi perkara PDN 8.63/Pitsus/8/2020/PN Surabaya dengan atas nama Bayu Pamungkas bin Sumanto sebagai ABH dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Oleh karena itu, pada ABH apakah sudah siap untuk mendengarkan putusan dari sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu saya selaku hakim akan membacakan putusan pada hari ini untuk para pihak. Dipersilakan untuk mendengarkan dengan baik putusan hari ini. Putusan mengadili menyatakan bahwa anak Bayu Pamungkas bin Sumanto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka-luka sebagaimana dalam dakwaan. Selanjutnya, menjatuhkan pidana terhadap anak Bayu Pamungkas bin Sumanto berupa pidana pengawasan selama 4 bulan dengan syarat umum anak dilarang mengikuti perkumpulan atau perguruan pencaksilat di luar kegiatan sekolah selama 2 tahun. Selanjutnya, memerintahkan anak dibebaskan dari tahanan dengan segera setelah putusan ini diucapkan. Selanjutnya, menetapkan barang bukti berupa 1 handphone merek Oppo A9 2020 warna biru untuk dikembalikan kepada anak Bayu Pamungkas bin Sumanto. Selanjutnya, untuk membebankan biaya perkara kepada anak Bayu Sumanto sejumlah Rp2.500
Rp500. Demikian tadi adalah putusan akhir dari persidangan kali ini. Apakah ABH tadi sudah mengerti apa yang saya bacakan? Mengerti yang mulia. Baiklah, jika ABH keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan banding selambat-lambatnya 7 hari semenjak putusan kali ini dibacakan. Apakah ABH sudah paham? Paham. Pada penasihat hukum silakan dibantu jika ABH yang mengajukan banding. Baik, Yang Mulia. Baik, karena sudah dibacakannya putusan pada hari ini, maka persidangan pada kali ini dinyatakan ditutup. Hadirin, hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dengan demikian, pada hari Selasa, pada hari Senin 6 Juli 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat, sidang perkara pidana dengan nomor register perkara PDN 8.3/8-Romawi/2020/PN Surabaya atas nama anak perempuan hukum Bayi Pamungkas bin Sumanto yang beralamat di Kelurahan Duku Menanggal, RT 5 RW 2 Kecamatan